Shalom semuanya. Liga Doa mempersembahkan bagaimana Alkitab mengajarkan Anda untuk menggunakan ingatan secara benar. Pada saat Tuhan menjadikan manusia itu menurut gambar dan rupanya, Tuhan juga telah mengaruniakan manusia untuk memiliki pikiran yang dapat membuat kita bisa mengingat segala sesuatu. Ingatan adalah sesuatu yang hebat dan juga aspek penting dalam kehidupan manusia. Melalui kemampuan untuk mengingat, manusia bisa menciptakan berbagai teknologi maupun karya seni yang luar biasa. Membuat manusia juga bisa bertahan hidup di dunia ini dan mampu berkuasa atas segala makhluk lainnya. Dan kemampuan mengingat juga adalah sesuatu yang kita pakai setiap saat, setiap waktu di dalam menjalani hidup sehari-hari. Setiap kita pasti memiliki hal-hal untuk diingat, seperti ulang tahun, barang-barang yang mau dibeli pada toko, kegiatan yang harus dijalani, pertemuan yang harus dihadiri, dan lain-lain. Singkat kata, ada banyak alasan yang dapat kita gali untuk mengetahui bahwa mengapa Tuhan memberi kita karunia ingatan. Tetapi alasan utamanya adalah supaya kita dapat mengingat Tuhan dan segala perbuatan besarnya bagi kita. Ketika kita membaca Alkitab dari awal sampai habis, kita akan sering mendapati fakta bahwa Tuhan telah berulang kali memberikan kita perintah tegas untuk mengingat. Seperti dalam 10 perintah Tuhan yang ditulis pada Ulangan pasal 5, bahwa salah satu alasan mengapa hari Sabat harus dikuduskan adalah untuk mengingat. Pada ayat 15 tertulis, "Sebab haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir, dan engkau dibawa keluar dari sana oleh Tuhan Allahmu dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung. Itulah sebabnya Tuhan Allahmu memerintahkan engkau merayakan hari Sabat." Setelah itu, bahkan hanya berbeda 3 pasal saja, dan dalam ayat-ayat yang berbeda, melalui Musa, Tuhan sekali lagi menasihati bangsa Israel untuk mengingat. Dalam Ulangan pasal 8 ayat 2, "Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak." Dalam Ulangan pasal 8 ayat 11, "Hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan, dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini." Lalu dalam ayat ke-14, 18, dan 19 pun Tuhan berbicara untuk mengingat banyak hal. Ketika Tuhan secara khusus memerintahkan umatnya agar sesuatu diingat, seperti yang kita baca dalam ayat-ayat tadi, kemungkinan besar itu adalah sesuatu yang sangat penting. Bahkan kita bisa baca lebih jauh pada ayat-ayat yang lain, bahwa ada konsekuensi-konsekuensi buruk yang akan terjadi jika umatnya, yaitu kita, gagal mengingat atau melupakan apa yang Tuhan perintahkan untuk diingat. Jadi setelah menyadari ini semua, kesimpulannya adalah kita harus mempergunakan ingatan kita dengan benar, sesuai dengan apa yang telah Tuhan perintahkan dalam Alkitab. Tetapi bagaimanakah cara kita menggunakan ingatan untuk maksud-maksud kebenaran itu? Berikut ini adalah tentang bagaimana Alkitab mengajarkan kita untuk menggunakan ingatan secara benar yang akan mendatangkan berkat bagi kita. 1. Selalu mengingat kebenaran Kristen tentang Tuhan. Yesaya pasal 46 ayat 9 tertulis, "Ingatlah hal-hal yang dahulu dari sejak purbakala, bahwasanya Akulah Allah dan tidak ada yang lain. Akulah Allah dan tidak ada yang seperti Aku."
Ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa kita harus senantiasa mengingat kebenaran tentang Tuhan kita. Bahwa Tuhan kita menurut Alkitab adalah Tuhan yang telah menciptakan segala sesuatu. Tuhan yang hidup, yang telah berfirman, dan Tuhan yang telah bertindak mencari kita dengan turun dari surga sebagai juru selamat untuk kita, orang berdosa. Yaitu Tuhan Yesus telah mengaruniakan kepada kita keselamatan melalui kematian dan kebangkitannya. Jadi dengan mengingat kebenaran ini, kita harus secara pribadi dan tanpa syarat menyerahkan diri, hati, dan pikiran kita kepada Yesus Kristus yang adalah Tuhan kita dan Juru Selamat kita. Kita harus selalu merendahkan diri di hadapannya. Dengan selalu mengingat hal-hal tentang siapa Tuhan dan mengenalnya, maka kehidupan kita akan semakin baik karena kita akan selalu memiliki kesadaran untuk bertanggung jawab sebagai orang Kristen, yang mana akan mendorong berkat-berkat turun atas kita. Amin. 2. Selalu mengingat keadaan kita dahulu. Dalam Ulangan 5 ayat 15a tertulis, "Sebab haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir, dan engkau dibawa keluar dari sana oleh Tuhan Allahmu dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung." Artinya, Tuhan ingin mengakses ingatan kita pada memori keadaan kita dahulu sebelum mengenal Tuhan, karena akan ada hal-hal yang dapat dipelajari. Mesir dalam Alkitab telah lama dijadikan simbol untuk dosa. Tuhan melalui ayat ini ingin kita mengingat bahwa kita dahulu pernah menjadi budak dosa. Akan tetapi Tuhan dengan tangannya yang kuat mau menyelamatkan kita, menarik kita keluar dari sana dan mengenalkan dirinya melalui Yesus Kristus, agar kita mendapatkan pengharapan untuk masa depan kita. Ketika kita mengingat demonstrasi kasih Tuhan di dalam hidup kita dahulu dengan menarik kita keluar dari perbudakan dosa, kita dapat yakin bahwa Tuhan masih akan terus menunjukkan kasih karunia serta belas kasihannya kepada kita di masa depan. Jadi belajar dari ayat ini, kita dapat mengingat-ingat kembali waktu di mana kita dahulu menerima Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat. Lalu bagaimana Tuhan dahulu mengirimkan orang-orang yang mau membimbing kita dalam kehidupan baru bersama Kristus. Lalu bagaimana kehidupan kita telah berubah sejak menerima Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat. Semuanya ini akan mendatangkan pengharapan kepada kita. Tuhan yang sama yang telah menarik kita masih akan tetap sama sampai kapanpun. Tidak akan pernah berubah kasih setianya kepada kita. Amin. 3. Selalu mengingat bahwa Tuhanlah yang menjadikan kita kaya. Dalam Ulangan pasal 8 ayat 18a tertulis, "Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan." Artinya, kita harus selalu mengingat bahwa kita akan menjadi kaya bukan tentang karena seberapa keras kita bekerja. Kita menjadi kaya bukan tentang karena seberapa pintar atau rajin kita, tetapi kita bisa menjadi kaya karena Tuhan yang berkenan membuat kita kaya. Dari Alkitab kita mengetahui bahwa semua harta di dunia ini adalah milik Tuhan dan kita hanya diberikan kepercayaan untuk mengelolanya. Jadi, kita dapat mengetahui bahwa untuk memperoleh kekayaan adalah kita harus menjadi orang yang dapat dipercayai harta oleh Tuhan. Tuhan Yesus berkata dalam Matius 25 ayat 21, "Maka kata tuannya itu kepadanya, 'Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia.
engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Kita dapat belajar bahwa apabila kita setia dengan perkara kecil, yang berarti menggunakan apa yang ada sekarang ataupun apa yang kita miliki sekarang dengan baik, maka kita akan diberikan kepercayaan mengelola perkara besar. Dan lagi, apabila kita sudah memperoleh kekayaan, ingatlah selalu bahwa itu karena Tuhan. Kita tidak boleh sombong ataupun jadi melupakan Tuhan. Kita ada sebagaimana kita ada adalah karena ada Tuhan bekerja dalam hidup kita. Amin. 4. Melupakan sama pentingnya dengan mengingat. Yeremia pasal 31 ayat 34c tertulis, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Tuhan memiliki kemampuan untuk melupakan. Lewat ayat ini, kita bisa memahami bahwa setelah Tuhan mengampuni kesalahan orang, Tuhan tidak lagi akan mengingat dosa mereka lagi. Demikian juga kita harus belajar melupakan kesalahan orang setelah kita mengampuni kesalahan mereka. Kemampuan melupakan merupakan ujian bagi jiwa kita. Apakah kita rela melepaskan beban rasa bersalah yang sedang mendera orang yang melakukan kesalahan kepada kita dengan cara mengampuni dan melupakan segala kesalahan yang diperbuat orang itu kepada kita? Karena jika kita mau mengampuni dan melupakannya, kita akan menjadi semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Tuhan ingin umatnya menjadi serupa dengan Kristus. Dalam Roma 8 ayat 29 tertulis, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Keserupaan dengan Kristus adalah kehendak Tuhan untuk kita. Kita juga harus pula melupakan segala kepahitan, dendam, emosi, serta pikiran negatif lainnya di dalam hati kita. Karena semuanya itu merupakan panah-panah api dari si jahat yang bertujuan membuat hidup kita hancur dan membuat kita jatuh ke dalam keadaan-keadaan sulit. Jadi, meskipun seni melupakan itu sangat sulit dipraktekkan, tetapi kita bisa selalu meminta pertolongan kepada Tuhan untuk menolong kita dalam menjalankan kehendak-Nya. Amin. 5. Roh Kudus yang akan membantu kita untuk mengingat. Yohanes 14 ayat 26 tertulis, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Lewat ayat ini, Tuhan berjanji akan selalu menyertai kita dan akan selalu mengingatkan kita akan semua perintah yang telah diajarkan kepada kita, yaitu melalui Roh Kudus. Dalam Ulangan pasal 6, kita bisa membaca janji-janji bahwa Tuhan akan memberikan kelimpahan jika umatnya setia memegang perintah dan ketetapan yang telah diajarkan oleh Tuhan kepada umatnya. Maka kita harus selalu mendengarkan suara Roh Kudus di dalam pikiran kita, karena Roh Kudus akan selalu mengingatkan kita akan kebenaran Tuhan. Dan ketika kita setia mendengarkan serta melakukannya, kita bisa mengimani janji Tuhan dalam Ulangan pasal 6 itu, bahwa kita akan menerima kelimpahan. Amin. Sebagai penutup, ingatan adalah pemberian indah dari Tuhan kepada kita. Kita harus menghargainya dengan selalu memakai ingatan sesuai dengan yang Tuhan perintahkan.
Perjalanan hidup kita selama ini bagaikan gelombang. Kadang kita berada di posisi naik, kadang kita berada di posisi turun. Maka Tuhan memberikan kita ingatan untuk mencari makna di kejadian masa lalu. Apa yang Tuhan ingin ajarkan kepada kita lewat kejadian itu. Ingatan juga adalah anugerah untuk kita. Karena kita bisa menggunakannya untuk mengingat ayat-ayat Alkitab, yang dimana jika kita sering mengingat ayat Alkitab dan mempraktekannya, maka kita akan mendapatkan kebijaksanaan. Tuhan telah menciptakan otak kita dengan luar biasa dan memberi kita karunia ingatan sehingga kita dapat selalu mengingat Dia. Jadi, kita harus seperti pemazmur yang berkata dalam Mazmur 105 ayat 4-5. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya, dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Amin. Jika saudara menyukai video ini, tekan subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.